bagaimana dekat itu. Iya. Yang kedua, penuhi perintahnya. Apa perintah Allah sebenarnya? Iya. Yang ketiga, beriman yang benar tuh kayak mana. Nah, tiga ini bedah semua. Iya. Ya kan? Kalau mau dibedah nih, dekat tuh kayak mana? Apa materi dekat itu? Terus perintah Allah yang sejati itu kayak mana? Yang ketiga, beriman atas izin Allah tuh kayak mana? Nah, ini 3 judul udah. Iya. Kalau 3 judul saya terangkan, ya subuh besok. Iya, itu. Ya kan? Iya. Ya, tinggal sabar aja, nanya yang mana aja yang paling benar, kan? Jadi kita kembali lagi ya, Cak. Ya. Kalau mau bertanya, ini ada nampaknya yang mau bertanya ini. Ini dari ada yang mau bertanya lagi nih. Izin tanya Ustadz, apa konteks dari doa di ayat tersebut? Soalnya di kalimat terakhir Allah bilang agar selalu dalam kebenaran. Kan? Yang mana? Yang 2186. 200. Coba ya, 2186. Enggak. Ada kebenaran di sini tadi. Nah, di sini. Terakhir. Iya. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahu yarsudun. Oke? Iya. Karena doa itu, ya saya bilang tadi, kalau doa itu di dalam kebenaran, doanya seperti iblis. Iya. Dikabulkan tapi nggak ridho nggak? Jadi ridhoi. Nah, Iya. tahu nggak kalau makna ridho itu apa? Nah iya, Cak. Apa dia itu? Mana ridho? Nih, contoh sederhana sahabat-sahabat itu. Doa yang diridhoi, ya, ada doa yang diridhoi. Iblis itu doanya cepat dikabulkan, tapi nggak diridhoi. Doanya si Zakaria tadi itu lambat terkabulnya sampai kemudian, tapi tidak pernah kecewa dia. Iya. Tapi diridhoi. Nah, ridho itu apa? Contoh gitu. Tuhan kalau meridhoi suatu barang, misalnya mobil, ya. Kalau kamu diberi mobil, ya kan, diridhoi, itu diberikan juga mobilnya, diberikan DP-nya, diberikan kreditnya, diberikan kreditnya, diberikan bukan bengkelnya, diberikan isi minyaknya, dan bonusnya diberikan bonus jalan-jalan. Oh, itu diridhoi itu? Itu diridhoi. Berarti ditanggung semua oleh Tuhan. Wah, ya. Wow. Itu cara. Makanya kalau cara memahami ridho itu kan bentuk barang. Iya. Mobil. Iya. Ada orang kredit mobil. Iya. Ya. Iya. DP-nya ada. Tapi dalam kemungkinan di setiap hari disiksa dia kredit. Ada nggak? Ada. Sampai ditarik mobilnya. Malu dia dengan tadi. Iya. Ada orang kredit. Terus ditambah lagi kesusahannya, bukan kredit saja. Tiap bulan dia harus mikirin benerin mobil. Akhirnya ngutang senang ini, ya kan? Akhirnya mobilnya bukan membawa satu manfaat atau membawa kebahagiaan, tapi penderitaan. Nah, itu cara Allah memberikan rezeki yang tidak diridhoi, dikabulkan tapi nggak diridhoi, tapi bikin penyakit. Oke. Tapi kalau rezeki namanya diridhoin, Allah berikan mobilnya. Ya kan? Bisa dengan kredit, bisa. Ya kan? Asal logik ya, soal akal. DP-nya diberi, kreditnya diberi, bukan bengkelnya diberi, isi minyaknya diberi, bonus jalan-jalannya diberi. Itu kayak itu Tuhan, kau ridhoi. Kalau diridhoi? Iya. Ya kan? Jadi versinya beda benar itu, Ustaz. Beda. Yang diridhoi dan tidak diridhoi gitu. Nah, kenapa saya bilang contoh seperti ini? Karena dua-duanya saya ngalami. Dua-duanya ngalami? Dua ngalami. Maka saya bisa bedakan. Mana yang diridhoi, mana yang tidak diridhoi. Ya, doa yang cepat dikabulkan sih ngalami. Saya bisa doa tik di sini langsung kabul. Doa itu tidak harus menangis atau bahasa Arab, enggak. Bahkan sampai saya ngomong kotor aja bisa dikabul oleh Tuhan. Tapi nggak diridhoi. Tapi nggak diridhoi? Iya. Sekarang saya bertanya, kok dulu saya berdoa panjang-panjang lebar-lebar memohon tapi nggak dikabul. Iya. Tapi hari ini saya tampak berdoa pun Tuhan kabul. Kenapa Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Ya kan? Pas 4951. Surat 41 ayat 4951. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan. Dan jika mereka ditimpa malah petaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Itu manusia. Terus
Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Cuma satunya. Cuma satunya. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling. Tahan. Kalau orang beri nikmat apa? Berpaling. Itu banyak siap. Terus. Dan menjauhkan diri. Nah, terus. Udah berpaling jauh lagi. Terus. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Manusia udah. Manusia. Makanya aku dapat nikmat, dia berpaling dan jauh. Tapi ketika dapat bencana, banyak berdoa, banyak ngeluh, berdoa. Allah, maksudnya. Iya. Jadi nggak usah banyak berdoa. Iya. Hah? Nggak usah banyak berdoa. Ngeluh. Iya. Jadi doa itu jangan ngeluh. Iya. Ya kan? Ya, kenapa? Karena orang banyak berdoa tuh ngeluh maksudnya. Nggak bersyukur. Iya. Ya? Iya. Tapi dapat nikmat dia lupa. Tapi kalau dia kusut, dia banyak berdoa. Dia bersyukur. Keluh kesah ya? Keluh kesah. Oh, Nah, yang kedua, ada doa cepat dikabulkan tapi diridhoin. Nih, satu ayatnya. Surat 51, 15 sampai 23. Silakan sahabat Facebook dicatat ayatnya, surat 51, 15 sampai 15 sampai berapa tuh? 51 ya? Ya 51 ayat 15 sampai 23. Ya, bukan dibaca Arabnya, dipraktek kayak gini. Wajah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 15. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Bukan orang baik. Apa? Bukan orang baik. Berbuat baik. Banyak orang baik, tapi belum tentu berbuat baik. Lanjutkan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ciri orang berbuat baik itu sedikit tidur di waktu malam. Kenapa? Bukan main song, bukan main gap, tapi mikir bagaimana saya bisa berbuat baik dengan tetangga saya lapar kita melatu. Itu maksudnya. Dia berbuat baik, sedikit tidur di waktu malam. Kenapa dia berbuat baik sedikit malam? Karena dia mikirin orang lain. Apa? Mikirin orang lain. Mikirin bagaimana orang dapat petunjuk. Iya. Ya kan? Tuh, lanjutkan tuh. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan di akhir malam dia mohon ampun dengan Allah. Ya Allah, mungkin salah perbuatan. Mohon ampun. Terus aja kan? Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Setiap dapat sesuatu dari pemberian Tuhan, dia selalu mengeluarkan haknya tanpa diperintah, apalagi berkeinginan untuk dapat pahala. Hah? Iya. Apa? Tanpa diperintah. Tanpa diperintah, tanpa diingatkan, dia sadar betul bahwa harta dia itu ada hak orang lain yang meminta maupun tidak Dapat bagian. dapat bagian. Iya. Sadar betul, bukan dari pahala, bukan lipat ganda. Hah? Iya. Nah, ini cirinya. Kalau mau dikabulkan, ini mau jual beli dengan Tuhan. Di harta mereka, jual beli ke mereka. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Baru alam semesta menyapa. Karena si orang ini, setiap hartanya ada hak yang dikeluarkan, baik yang meminta maupun tidak meminta. Baik tidak ada paksaan, apalagi cari pahala. Maka alam pun bertasbih, ya kan? Dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang meyakini. Bertasbih. Ini manusia yang tidak pernah perhitungan dengan Allah. Hah? Iya. Kita berhitung-hitung dengan Tuhan itu. Hah? Sedekah bekas lagi kemudian. Apa? Sedekah bekas lagi. Bekasan. Iya, bekas. Setelah anak istri selesai baru bekasan Tuhan. Benar? Benar. Wah, ini enggak. Di harta mereka setelah dapat dia ada hak orang lain dikeluarkan. Lanjutkan. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maka alam semesta menyapa dia.
dirinya mulai ada perubahan. Udah kelihatan dirinya itu. Nggak pernah kusut, kata orang kaya terus, padahal butuh ya. Iya. Lanjut kan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah selama ini rezeki dia tertutup, mulai terbuka karena dia lakukan ini. Orang yang lama nggak bayar utang, ya kan? Seperti itu. Orang yang pernah nipu dia akan kembalikan, seperti itu. Lanjut kan? Maka demi Tuhan langit dan bumi, Demi Tuhan langit dan bumi. sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Cepat. Ini cepat dan dari doi, Dari doi. luar biasa. Ya. Ada lagi lebih tinggi deh. Apa itu? Penasaran saya. Penasaran juga. Bukan, ini kan masih minta demi Tuhan lagi. Iya. Bapak minta pun Tuhan turunkan. Tuhan tundukkan kecelakaan bumi kepada dia. Iya. 3120. 31. Ini kelas Nabi loh. 3120. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31 Luqman ayat 20. Tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang Jadi isi langit dan bumi ini hanya tunduk dengan satu orang ini. Iya. Ulang lagi ya. Tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Orang ini tidak minta lagi. Tidak memohon lagi. Bahkan demi Tuhan lagi. Karena orang ini sudah bagian timnya Tuhan. Maka isi langit dan bumi ditundukkan untuk kepentingan dia. Kenapa? Karena orang ini adalah orang penting buat Tuhan. Karena dia melakukan kepentingan Tuhan. Perbuatan tingkah lakunya untuk Tuhan. 47 ayat 7. Intan serullah yang sulku wa yusabbik aqdamakum. Aplikasinya ini. 47 ayat 7. Kalau melakukan kepentingan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, maka orang ini penting. Maka alam ini, langit ini, pesawat apapun bisa terhenti gara-gara dia. Ya, baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 47 Muhammad ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ini orangnya. Jadi orang yang ditundukkan isi langit dan bumi ini untuk kepentingan orang. Karena orang ini melakukan kepentingan Allah. Bagian dari Allah. Berarti ini Cak lebih tinggi dari yang tadi Cak. Yang Iya. Ridho ini nggak lagi bicara kan? Nggak lagi bicara. ngomong langsung. Iya. Ditundukkan langit dan bumi ya? Iya. Kalau dia naik pesawat nih, Iya. ya, Ya. karena dia terlambat, Iya. pesawat itu dirusak sedikit untuk nunggu dia aja. Orang ini mau naik pesawat, Ya. ya kan? Dia terlambat, ya. Ya. Orang sudah masuk penumpang, kalau nggak itu hilang saja. Ini orang penting. Dia mau naik pesawat itu untuk melakukan kerjaan Allah, ya kan? Tapi orang biasa bukan presiden, kalau presiden ya beda, Iya. ya kan? Nah. Orang penting nih, orang pentingnya Allah beda. Iya. Orang pentingnya Allah. Naik pesawat dia mau melakukan kepentingan Allah. Jadi dia terlambat. Pesawat itu dirusak dikit aja. Oh. Jadi penumpang nunggu, Iya. penumpang tuh, halo, maaf kita perbaiki dulu pesawat. Iya. Setelah dia sampai di bandara, dia mentek, naik ke atas, dipanggil, dia masuk, terus benar. Oh, jadi pesawat itu rusak untuk menunggu orang yang penting, Orang penting buat ini. Tuhan tadi. Nah ini namanya tentara, ini namanya tentaranya Tuhan. Inilah presiden. Kalau presiden mau turun dari bandara, itu semua pesawat nggak boleh terbang. Iya. Atau ketika presiden mau berangkat, ya kan, semua pesawat dihentikan dulu karena presiden mau berangkat. Kalau presiden mau turun di suatu bandara, maka penerbangan pesawat 30 menit atau setengah jam menunggu pesawat presiden turun. Itu orang penting. Iya. Nah, bagaimana kalau orang penting Allah? Luar biasa. Hah? Luar biasa. Iya. Iya. Itu soal, ini contoh bro. Pemilu apapun, presiden apapun, Iya. kan Allah tundukkan isi langit dan bumi untuk kepentingan. Pemilu tidak bakal jadi, pemilihan presiden tidak bakal jadi kalau orang penting ini enggak. Ini orang tauhid namanya.
Orangnya Tuhan. Orangnya Tuhan, orang Orangnya tauhid. Tuhan. Orang Tuhan. Oh, biasa. Orang yang kerjanya untuk Tuhan. Nah, orang ini tersembunyi Orang ini tersembunyi. dan pura-pura bodoh. Tapi dia menentukan kepentingan negara suatu terhadap negeri. Iya. Ada baca lagi tuh. Ada namanya. Ini Pembawa si apa Smet ini sudah mengasih kode ini. Kode. Karena waktunya sudah di akhir-akhir. Iya. Gak kerasa ini sampai itu berbicara tentang doa yang belum terkabulkan. Jadi doa itu banyak tingkatnya. Banyak tingkatan doa itu, Iya. asli. Iya, kalau pas sudah satu. Iya. Ini Cak, banyak sebenarnya yang bertanya. Kita jawab dulu ya Cak ya. Ini ada Assalamualaikum Pak Abral lagi nih Cak. Pak Ustadz Fauzan kurang puas bertanya lagi. Wow, kurang puas Ustadz ini Ustadz. Ini semua ibadah sudah dikerjakan, Nah, tapi dia tidak potong hasil dari kerja. Berarti mereka mempersukan Allah Pak Ustadz. Dan tolong contoh lain Pak Ustadz. nggak dekat dengan Tuhan. Oh berarti nggak deket. Nggak dekat. Wah, Gini dah, itu bukan tahu. Bukti Tuhan mengabulkan doa, tadi kan buktinya koribun, Ya. dekat. Dekat. Ternyata dekat Tuhan itu lebih dekat udah deh. Ular rehet. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah kan gitu? Iya, iya. Materinya apa? Iya. Apakah sholat, apa puasa? Nah, itu kan seperti itu, ya kan? Nah, lu baca, ya kan? Surat 9 At-Taubah ayat 99. Surat 9 atau bayat At-Taubah ayat 9. Ini kuncinya. Makanya kalau ada mobil tuh, kalau saya sih punya keinginan punya mobil tuh bikinnya 999. Baca ya Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim, surat 9 At-Taubah ayat 99. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah. Jadi ada nggak nafkah itu tahu? Mendekatkan kepada Allah, Bukan sholat. bukan. Bukan. Coba salafnya. Wa min a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu min ma yunfiqu qurubatin indallah qarabun. Jadi kan dekat tadi koribun, korbatun. Jadi untuk dekat dengan Allah tidak ada cara lain dengan menginfakkan uang wajib. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah Beriman kepada Allah dan hari kemudian hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu infak dan Allah sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dekat. Jadi infak itu jalan dekat ke Allah. Allah. Terus lanjut lagi apa lagi? dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Jadi doa doa. Rasul, Jadi Muhammad Rasul bukan? Rasul Jadi Muhammad mendoakan, Allah mendoakan, Muhammad mendoakan. karena dia berinfak di jalan Allah. Terus dia Ketahuilah, ketahui sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. jadi untuk dekat dengan Allah apa? Jalan koribun. Menafkahkan, infak. Infak yang kayak mana? Iya, infaknya kayak mana Ustaz? 392. 3 23 ayat 92. 92. Auzubillahiminasyaitonirrajim, surat Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kamu tidak sampai kebajikan yang sempurna. Sedekahmu belum baik, berbuat baikmu belum baik, kan belum sempurna. Kamu tidak sampai kebaikan yang sempurna. Berarti kan kebaikan itu belum sempurna. Soal kita belum sempurna semua. Kamu tidak sampai kebajikan yang sempurna. Terus aja kan. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. La tanalul birru. Kamu sekali-kali tidak sampai kebaikan sempurna. Sedekahmu tidak sampai kebaikan sempurna. Kurbanmu tidak sampai kebaikan sempurna. Salatmu tidak sampai kebaikan sempurna. Dakwahmu tidak sampai kebaikan sempurna. Apapun. Terus? Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, Sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai, hatta tumpiku mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai, harta yang kamu cintai. Terus dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. apa harta yang kamu cintai? Jangan mau kurdewe. Kamu tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Apa harta yang kamu cintai setiap hari? Istri, anak, keluarga,
3, 14. Impak itu memisahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Otak manusia itu apa yang dicintai apa? Aduh kan? yaitu wanita-wanita. Kalau dapat duit bukan untuk Allah pertama kali, tapi untuk istri dulu. Wanita, benar benar. Benar. Benar lanjut kan? Terus. Anak-anak, Yang kedua anak-anak. Terus. harta yang banyak Emas. dari jenis emas, perak, kuda pilihan, Kendaraan, perak, emas. Terus kendaraan yang keempat. Terus binatang-binatang ternak, binatang ternak, dan sawaladang. bisnis usaha. Itulah Mana kesenangan Tuhannya? terakhir. Terakhir. Buat ketujuh. Kedua aja nggak mau. Apalagi dibuat nomor 7. Iya. Apalagi kan? Binatang-binatang ternak dan sawaladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang Inilah baik. masalahnya manusia ini. Dia lebih ketika punya keinginan, makanya kamu tidak sampai kebajikan yang sempurna. Sedangkan kamu tidak sempurna, sholatmu tidak sempurna, apa yang kamu lakukan kebaikan tidak sempurna. Sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu cintai, apa? Istri. Sebelum istri, siapa dulu? Sebelum anak, siapa dulu? Sebelum emas perak, siapa dulu? Makanya manusia ini fasik semua. 9 At-Taubah 24. Ya kan? Padahal kaki punya Allah, 2 tangan punya Allah, mulut punya Allah, 2 telinga punya Allah, 2 mata punya Allah, ayat Quran punya Allah, ilmu punya Allah. Terus akhirnya tuh orang menghargai karyanya Allah, ilmunya ilmu Allah. Terus yang ngatur punya Allah itu, 2 kaki punya Allah, 2 tangan punya Allah, 2 mata punya Allah, 2 telinga punya Allah, otak pikir punya Allah, ilmu yang dapat punya Allah. Dan ketika disampaikan karya yang disampaikan dari mulut dan tulisan, itu punya siapa? Punya Allah. Punya Allah. Terus duitnya itu punya siapa? Punya Allah. Kenapa lo atur? Punya Allah dulu dikeluarkan. Gitu, untuk itu. Baru karena istri. Lanjut ya. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 9 At-Taubah ayat 24. Katakanlah, Kata-kata. jika bapak-bapak, Jika bapak-bapak, anak-anak, anak-anak, saudara-saudara, saudara-saudara, istri-istri, istri-istri, kaum keluargamu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Terus, tunggulah. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini semua ketika menafkahkan, menulukan isi keluarga dan lain-lain, bla 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 bla, itu masih fasik semuanya, merusak. Dakwanya merusak, berilmunya merusak. Karena ngapa? Allah dibuat nomor 7. Kenapa saya ngomong ini? Maka salah satu tidak dekat dengan Tuhan ini. Maka saya hari ini, maaf dulu, saya hidup cuma 10% hari ini. Setelah saya bertobat 2015. Jadi semuanya apa yang tegak berdiri, kaki, apapun yang mata, semua yang saya sampaikan wahyu, terus dakwah, orang membayar karya saya, bukan karya saya, tapi karya Allah. Ya kan? Apa yang disampaikan ayat muka sekian itu karyanya Allah, ayatnya Allah. Terus saya mengatakan, dapat orang bayar karya saya, misalnya 1 juta buat istri ini, sisanya 2,5% kok. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Nah, saya belajar dari sini. Semua 1 juta punya Allah. Ya Allah, ini punya kamu. Tapi kau titip anak istri saya minta 20% aja dari sini. Jadi Allah senang nggak? Senang. Senang. Iya. Minta lagi saya nggak, Pak. Jangan saya minta 20%. Artinya 200 ini punya punya siapa? Punya anak istri saya. Berapa ratus aja, Pak? Ya Allah. Nah itu, jadi Allah tuh diangkat, gitu loh. Tuhan tegak diri, aku berdiri, 2 mulut ilmu yang Tuhan sampaikan, itu punyamu. Nah ketika orang membayar, bukan milik kita, tapi membayar karyanya tuh Tuhan. Yang ngomong itu pakai kita.
punya tuh Tuhan. Nah, ketika ada orang bayar cuma 100.000 untuk dakwahnya, berarti menghargai punya Tuhan 100.000. Kalau si Rido bayar saya 1 juta, berarti menghargai Tuhan 1 juta. karena saya ngambil 10%. Masalahnya hari ini, ketika dihargai 40 juta, untuk Tuhan berapa? 4 juta. Kan gawat. Inilah semua banyak penceramah, maaf, fasik semua. Nggak ada berkah. Maaf, saya nyampaikan ini. Karena kenapa? Saya mempraktekkan. Dari saya buat Tuhan 20%, saya yang 80%. Sekarang saya buat Tuhan, punya Tuhan semua, saya minta hidup dengan Tuhan 20%. Bahkan ketika COVID, musim dakwah nggak ada, banyak ustadz tidak ada penghasilan, saya tetap berpenghasilan, bukan berdakwah. Hari ini saya dengan Tuhan hidup saya cuma 10%. Setiap pemasukan dengan saya, apapun menghargai saya, menghargai Tuhan, 1 juta cuma 10% untuk keluarga. Dan itu yang saya kumpulkan di rekening untuk dakwah, dan dakwah. Itu saja. Makanya doa saya, kalau saya bukan malas doa, saya lebih suka mendoakan orang lain. Iya. Jadi hari ini Chandra, saya tidak banyak, bukan malas berdoa malas berdoa enggak. Saya suka berdoa, tapi untuk orang lain, untuk kaum muslimin, untuk orang-orang, daripada doa untuk diri sendiri. Iya. Karena udah malu dengan Tuhan. Begitu cintanya Tuhan. Itu. Terima kasih penjelasan dan pemaparan pada sore hari ini. Ini nggak kerasa, Ustaz. Jam 6 lewat sudah mau berbuka nih. Nggak kerasa ini. Ya, sama-sama Facebook dimanapun kita berada. Sekali lagi nanti malamnya jangan lupa dilanjutkan acara Ojan jam 8.30 sampai jam 22. Judulnya Judul bertema menjadi orang yang berbuat baik sangat sulit daripada orang baik. Jadi sahabat-sahabat Facebook, kita pamit undur diri. Saya selaku pembawa acara Chandra dan narasumber Ustadz Fauzan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya akhiri. Usikum bitafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.